Puji nama Tuhan, Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita boleh ada saat pagi hari ini, kita boleh masih ada diberikan waktu dari Tuhan untuk kita boleh bersama-sama datang menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saya buka ibadah kita pada saat pagi hari ini dan saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita kenakan pujian kita saat ku menyembah. Kita dengar saya kita saat pagi hari ini menyembah Tuhan dengan hati kita yang kita percaya bahwa hadir bersama kita memberkati.
kepergian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Kau yang memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami pulang bukan dengan sia-sia Tuhan. Kami pulang bukan dengan seperti kami pada saat kami datang, tapi kami pulang dengan hidup yang baru, dengan kemenangan yang baru, pemulihan yang baru, keselamatan yang baru, bahkan damai sejahtera yang akan Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh bawa pulang, untuk kami boleh Tuhan Yesus bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami para pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami senantiasa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan Tuhan Yesus, bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh Tuhan, mereka akan pulih Tuhan. Dan bagi mereka yang saat ini sedang malas Tuhan, mari Tuhan Yesus Kau ketuk pintu hati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita kembali bersuka cita pada saat pagi hari ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita, mari masuk ke gerbangnya. Kita masuk ke gerbang Tuhan. Yesus baik, dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kita berenang di gerbang bagi saya dan saudara. Mari masuk ke gerbangnya dengan apa? Mari bersyukur. Tuhan Yesus baik, anugerahnya kekal saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian kita, hanya Kau milikku di surga. Kita boleh semangat. Oh,
Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan naikkan pujian Sungguh Bangga Bapa. Kita mau memberikan persembahan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita akan nyanyi firman-Mu, ya dan amin. Haleluya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan kita akan berlalu selalu di dalam kehidupan kita. Kita mau kasih Tuhan akan doa. Kita mencintai Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus untuk kita. Dan dari yang dapat memisahkan kita dari kasih.
Firman-Mu
setiap kasih-Mu Bapa kepada kami ya Bapa. Ya dan hari Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami pada saat ini ya Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini ya Bapa, kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh menetap di hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami boleh mendengar ya Tuhan, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa, tidak bersandar dengan pengertian kami sendiri ya Bapa. Kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan kami ya Tuhan, untuk berjalan ya Tuhan di tengah badai kehidupan. Kami boleh tenang, kami boleh damai, bahkan kami boleh sejahtera ya Tuhan. Kami boleh dimenangkan oleh firman-Mu ya Bapa, yang menetap di hati dan pikiran kami ya Bapa. Berkati juga ya Bapa pelayan firman di hari ini ya Bapa. Biarlah apa yang diperkatakan ya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Diberkatilah ia ya Tuhan, karena Dia memberkati kami melalui firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Bapa boleh menjadi berkat bagi gereja ini ya Tuhan, dan juga berkati setiap tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul berkerajaan. Memang ada banyak siasat daripada dunia ini untuk kita nggak ngerti banyak tentang firman Tuhan, bahwa inti dari seluruh perjalanan daripada firman Tuhan untuk membentuk sebuah kerajaan. Makanya dalam doa Bapa kami ada satu kalimat dikatakan, kerajaanmu jadilah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah. Kalau dilihat secara real, mana kerajaannya? Nggak ada. Seolah-olah kita ini satu pribadi lepas pribadi, cuma keluarga lepas keluarga. Mana kerajaannya? Ada banyak hal yang tidak tersingkapkan dari seluruh kegenapan firman ini dan seluruh tujuan Tuhan dalam manusia, yaitu untuk membentuk suatu kerajaan kebenaran, untuk membentuk sebuah kerajaan ilahi yang otoritasnya dipimpin langsung oleh Tuhan. Kenapa ada pemilihan bangsa Israel dari mulai Abraham, Ishak dan Yakub, satu persatu dipilih Tuhan, satu persatu dipilih Tuhan, seolah-olah personil, tetapi untuk tujuan sebuah kerajaan yang benar-benar teokrasi, dipimpin langsung oleh Tuhan. Kenapa ada Roh Kudus? Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa ada kenabian? Untuk mengajar, untuk mendidik, untuk visioner, memberikan visi. Kenapa ada tanah perjanjian? Untuk kita berkumpul menjadi suatu kumpulan orang-orang benar. Kadang ini semua nggak tercapai. Kenapa? Tuhan memilih dari pernikahan untuk melahirkan anak-anak ilahi, anak-anak yang dikuduskan, anak-anak yang diberkati di dalam gereja. Untuk apa? Untuk mampu mendengarkan firman.
di luar gereja nggak akan mampu mendengarkan kebenaran firman untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kenapa kerajaan ini sulit untuk terbentuk? Karena dipecah belah. Seolah-olah manusia itu berjalan secara pribadi. Sudah dibentuk sebuah keluarga, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Semua membawa keinginannya masing-masing. Anak yang sudah dilahirkan di dalam kebenaran gereja Tuhan akhirnya mencari jalan sendiri. Mencari kebenarannya sendiri. Enggak ada didikan dari orang tua. Enggak ada didikan dari orang tua untuk membawa mereka masuk ke gerbang pengetahuan kerajaan surga. Karena terpecah belah, anak-anaknya mencari makan sendiri, orang tuanya kemana. Enggak diantar oleh anak-anaknya dengan berkat-berkat ilahi itu untuk bertemu Tuhannya. Benar kan? Anak-anak kekurangan, anak-anak enggak punya ini, enggak mampu ini, enggak mampu itu, dan segala macam. Keberkatan daripada anak-anak semestinya mampu mengantar orang tua, memberkati orang tua untuk bertemu Tuhan. Orang tua. Anak-anak selalu berkata demikian. Emang siapa yang nyuruh saya hidup di dunia ini? Bukan saya, orang tua saya. Ya enggak? Oleh karena cinta, oleh karena pernikahan yang memang disatukan oleh Tuhan, lalu mengundang mereka, benar enggak? Lalu mengundang mereka untuk hadir di dunia ini. Karena cinta, karena pernikahan, karena disatukan oleh Tuhan, ada anak yang diundang masuk dalam kehidupan dunia ini. Tetapi oleh karena siasat dunia ini, kenapa keluarga selalu berusaha untuk dipisahkan? Kenapa keluarga harus ada banyak problem, gak mampu mengatasi masalah, lalu ada perceraian, lalu ada ini dan itu, jalan masing-masing. Kenapa? Biar kerajaan ini terpecah dan hancur. Kerajaan yang dirancang oleh Tuhan tidak mampu terbentuk. Kenapa? Masing-masing dengan problemnya sendiri. Orang tua tidak mencari berkat yang berkelimpahan, padahal di dalam nama Bapa itu ada kekuatan besar, ada suatu kemampuan untuk berkreasi, ada kemampuan untuk mencipta. Bapak-bapak, nama Bapa itu sama dengan Bapa di surga, bukan sebuah kebetulan, enggak. Disamakan nama panggilan seorang Bapa dengan Bapa di surga. Tidak ada panggilan Bapa sebelum ada kelahiran Yesus. Kenapa dipanggil Bapa? Karena telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Karena ada kelahiran. Ayo, siapa yang melahirkan dan dipanggil Bapa? Karena kesepakatan dua orang, laki dan perempuan. Perempuan gak bisa mengandung tanpa Bapa. Rancangannya sebegitu sempurnanya. Sebegitu sempurnanya, tidak mungkin ada dua orang berjalan tanpa berjanji, kata Tuhan. Loh, berarti dua manusia ini yang sepakat mengundang kehidupan dan menciptakan kehidupan baru, yaitu anak-anak. Dilahirkan anak-anak di tengah dunia ini bukan untuk ditelantarkan, tetapi untuk diberkati, untuk berkerajaan. Kenapa ada istilah Abraham, Ishak dan Yakub?
Yakub dari keturunan demi keturunan sampai kepada Yusuf, Yusuf sampai kepada Musa. Musa mempersiapkan Yosua untuk memasuki tanah perjanjian. Dan mereka masuk di sana dan berkerajaan. Yang pertama siapa? Saul, lalu Daud, lalu Salomo. Berkerajaan. Apa yang terjadi dengan kerajaan Israel? Hidup di dalam berkelimpahan. Selagi mereka memandang Tuhan dan mendengar suara Tuhan, mereka diberkati. Selagi mereka berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kerajaan ini terpelihara di hadapan Tuhan. Sampai terbangun bait suci yang megah, yang tadinya cuma di tenda-tenda, sampai membangun sebuah bait yang dilapur emas. Semua mata takjub kepada bangsa ini, semua mata melihat bangsa ini, semua gemetar mendengar nama Israel. Sampai jadi perjalanan kehidupan dunia ini bukan tanpa makna. Kitanya yang gak banyak ngerti. Karena problem dua orang suami istri, ya udah kita pisah aja. Rancangan Tuhan tuh sulit untuk jadi. Untuk berkerajaan di dalam kebenaran yang dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Ya, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam Matius 6 ayat 33. Ini hal yang disampaikan kepada semua orang-orang percaya. Ini hal yang disampaikan kepada semua orang-orang percaya. Yang paling utama, yang paling pertama, pesan Tuhan katakan apa dalam firman Matius 6 ayat 33? Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita nggak utuh? Kita nggak mencari Tuhan. Bahkan banyak gereja tidak mampu memberitakan tentang kerajaan yang seutuhnya. Ngapain sih kita di dunia ini? Apakah cuma pribadi-pribadi? Kenapa kita gampang untuk pisah? Kenapa kita gampang untuk meladeni sebuah masalah? Kenapa kita gampang untuk nggak sepakat? Udah bubar. Karena kita nggak mencari kerajaan Allah. Nggak ada kerajaan. Kata firman Tuhan, tidak akan ada kuasa di dalam kerajaan yang terpecah-pecah. Ahli-ahli Taurat katakan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu berasal dari Beelzebul. Dia menyembuhkan, dia menghidupkan. Tuhan katakan apa? Enggak ada kekuasaan yang dilahirkan dari perpecahan. Kalau Beelzebul, iblis itu tidak menghidupkan tetapi membunuh. Tetapi yang datang dari Yesus adalah kehidupan, kesembuhan, keselamatan, berkat. Kehidupan, keselamatan, berkat di luar dari kerajaan Allah. Inilah dia masalah yang banyak menjadi pemecah belah dalam kehidupan keluarga Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa tujuan Tuhan ialah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dengar baik-baik, maka semua berkat kelimpahan ada padamu.
Ditambahkan terus dan terus. Bukan berhenti. Kata ditambahkan itu bukan berhenti. Ditambahkan, progres bertambah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8, 16, bukan tambah 1, 1, 1, 3. Itu yang saya baca di dalam firman Tuhan, dan itu yang harus dibuktikan. Tetapi orang-orang itu gagal untuk menjadi 5. Dia cuma bertambah 1 dan 2, habis itu drop lagi. 1, 2, 3, drop lagi. 1, 2. Apa arti ditambahkan itu? Nggak utuh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terpecah. Bocah. Daud memperbaharui persembahannya di hadapan Tuhan. Terus menerus, semakin besar berkatnya. Bukan semakin dia melupakan Tuhan, tetapi dia perbaharui persembahannya. Kalau yang memiliki pengertian tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, bapak-bapak nih, selalu saya sorot, perbaiki semua berkat, kerja, cara, tujuan. Buat apa? Berkelimpahan, hidup dan berkelimpahan. Supaya apa? Memperbaharui persembahan kepada Tuhan. Ada banyak ucapan syukur. Seperti Daud, seperti Ayub. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Takut anak-anaknya berdosa, takut melakukan dosa, takut mengecewakan Tuhan. Apa berkat Ayub berhenti? Tidak. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Sampai Tuhan katakan tidak ada orang seperti Ayub demikian, Salomo demikian. Tidak ada berkat-berkat tertumpah, tercurah kepadanya. Yusuf demikian. Abraham berkelimpahan. Kenapa? Sebab dia tahu istilah berkerajaan dan berteokrasi, mendengar suara Tuhan. Kalau yang tidak berkerajaan dapat berkat, berkatnya kemana? Buat kesenangan pribadi. Kalau tidak berkerajaan dengan Tuhan, punya uang banyak buat apa? Kesenangan pribadi. Ditambahkan enggak? Ya belum tentu. Di sini proses enggak kuatnya manusia untuk ditambahkan dan teguh di dalam Tuhan. Diberkati malah ribut. Semakin ditambahkan Tuhan, semakin ribut. Berhenti apa nambah berkatnya? Berhenti. Ntar dulu. Kok dapat berkat jadi ribut? Kalau orang yang utuh berkerajaan dengan Tuhan, telinga yang mendengar suara Tuhan, berkat itu akan tetap ditambah-tambahkan. Gak mungkin ada Tuhan menciptakan manusia dan akan hidup dalam kelaparan. Tidak ada. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan berpengharapan kepada Tuhan. Akan ditambahkan lagi hikmat, akan ditambahkan lagi pengetahuan, akan ditambahkan lagi kebisaan, kemampuan untuk mencipta dan hidup di dalam keberkatan, bukan dalam kekurangan. Saya akan buktikan dari firman Tuhan. Matius 5 ya. Saya lupa yang apa itu ucapan bahagia di Matius 5 ayat berapa itu? Matius 5 ayat 3.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya surga. Lanjut 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lanjut terus. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lanjut terus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lihat kalimat ini, antara bumi dan hadirat Tuhan selalu disodorkan, antara keberadaan bumi dan hadirat Tuhan, antara proses hidup dan penyertaan Tuhan, antara pengetahuan firman, perjalanan hidup dengan keberadaan di sisi Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kata berbahagia ini pakai kata makarios dalam bahasa Yunani, yang berarti apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi sekarang. Dijanjikan loh, tapi terjadi saat ini. Arti makarios itu bahasa Indonesia nggak mampu mengartikan ini dengan baik, maka dipakai istilah berbahagialah. Tetapi arti sebenarnya nanti yang akan terjadi nanti pun, kalau engkau berkerajaan dengan Tuhan, sudah terjadi sekarang, bukan nanti. Sekarang. Yang terjadi sekarang itu DP masih sekecil-kecilnya, masih kecil daripada yang nanti digenapi. Perhatikan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala kejahatan. Proses kehidupan dan penyertaan Tuhan ada sama-sama. Tetapi di luar Kristus ini semua nggak ada. Di luar Kristus nggak ada. Di luar kerajaan nggak ada. Proses berkerajaan ini Tuhan berikan dalam proses waktu, generasi demi generasi. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita melahirkan anak, mari siapkan mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Jangan buang-buang waktu percuma cari berkat dan berkerajaan dengan Tuhan. Cari pimpinan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga jangan ada anak-anak yang tinggal dalam kekurangan, sehingga mereka mengutuki Tuhan. Tuhan, kenapa saya miskin? Cari berkat dan berkat dan berkat yang daripada Tuhan itu, sampai mereka merasakan berkerajaan dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Hidup di dunia ini nggak gampang. Tapi kalau kamusnya yang kita tiru orang luar sih, ya mereka juga nggak apa-apa kok, sengsara juga nggak apa-apa. Mereka tinggal di asrama, begitu juga nggak apa-apa. Nanti kalau udah lahir, kalau udah gede sekolah titipin aja ke yayasan, enak betul. Gak begitu. Berkerajaan itu penuh dengan tanggung jawab. Berkerajaan itu penuh dengan visi. Berkerajaan itu penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Orang-orang tua, jangan buat anak-anakmu kecewa. Kenapa dikatakan, hai anak-anak hormati orang tuamu? Bagaimana kata menghormati orang tuamu itu bisa tercapai kalau kita sebagai orang tua nggak berkerajaan dengan Tuhan?
nggak takut akan Tuhan, bodoh amat, yang nggak ada berkat kalau bodoh amat. Tapi buat orang-orang yang takut akan Tuhan, akan selalu ada berkat, maka semuanya itu dikatakan apa? Ditambahkan. Ngerti kata ditambahkan? Bukan dapat plek di depan lalu segitu sampai selesai, enggak. Berproses, ditambahkan. Semakin melekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin ditambahkan. Kenapa sampai ada istilah sampai jumlah rambutmu pun Tuhan tahu? Jangan khawatir, jangan takut. Berapa yang jatuh dari helai rambut Tuhan tahu? Kenapa sampai di titik itu? Karena berkerajaan dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang memimpin di tengah-tengah keluarga. Dari keluarga-keluarga yang dipimpin oleh Tuhan ini, di sini kita dikatakan berkerajaan surga. Bukan nanti, dari sekarang. Bukan nanti, tetapi dari sekarang. Amin. Enggak deh, amin. Ada di sini. Kepada firman Tuhan yang sebenarnya ialah berpatok kepada apa kata Tuhan. Kenapa di gereja selalu dikatakan baca firman, baca firman, baca firman, bukan suatu rutinitas. Biar pengertian kita sama. Pengertian kita sama tentang tujuan Tuhan. Biar apa? Setiap keluarga itu utuh. Tiap keluarga utuh, di situ firman Tuhan akan bisa disampaikan. Coba sampaikan firman Tuhan ke orang luar sana. Kalau nggak di kamu. Ya ingat kata Makarios, berbahagialah, berbahagia. Tapi sekarang itu udah harus menjadi direalisasikan, bukan nanti di surga nanti pakai baju putih. Nanti semua nanti enggak nanti, sekarang. Itu teologi dulu. Yang belum mampu mencerna firman dengan baik, nanti. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi, bukan nanti di surga, di bumi seperti di... Waktu anak datang, makin besar makin kebutuhannya banyak, berantem. Begitu kan? Kenapa tidak berpikir panjang dan merancang waktu? Oh, anak ini akan besar, kebutuhannya akan besar. Belum yang satu ini terpenuhi, jangan lahir di kokoh lama. Gak bisa. Sama berkeluarga juga demikian. Jangan oleh karena aku suka setengah mati udah nikah, besok nikah. Gak gitu cara berkerajaan. Berpikir dan merancang. Kenapa harus dipikirkan? Ada roh takut akan Tuhan. Jangan sampai ada perbantahan di tengah keluarga. Emang saya yang mau lahir di dunia ini, katanya. Kenapa harus gigih? Jatuh gagal bangun lagi, jatuh gagal bangun lagi, nggak ada kata menyerah. Beda dulu waktu perang. Apa yang kita kerjakan dihancurin sama penjajah, bangun lagi, bikin lagi berkas-berkas di hadapan Tuhan. Saya terkesan sama mama saya cerita ya. Mama saya itu udah mau umur 81. Kalau di HKBP ada acara itu ya, tahunan ya, pesta gotilon katanya. Dia bisa menyisihkan dari gajinya
Dia menyisihkan 1 juta dari gajinya, dia bawa, dia memberkati gereja. Di usia yang setua itu, dia mengatur persembahannya. Sampai pada pesta itu, biasanya katanya sambil bawa pujian, ada pujian, maju ke depan membawa berkas. Dia nangis. Dikatakan, dia nyanyi apa ya? Kan pada sampai seperti itu dia bawa kepada Tuhan dengan air mata. Berarti ada upah, berarti ada nilai dari jumlah usia yang diberikan Tuhan itu. Kalau kita ulang tahun, bahan yang diperbaharui. Ini loh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan menganggap Tuhan itu sebagai pemberi hidup. Jangan apa-apa ya los. Nggak ada apa-apa. Tangan kosong, tangan kosong, tangan kosong. Kenapa? Karena kita nggak berkerjaan dengan Tuhan. Seakan-akan rencana dunia ini berhak. Orang yang hidup berkerajaan dengan Tuhan punya aturan dan punya hukum. Kenapa berkat itu jauh dari kehidupan orang-orang yang tidak mau masuk aturan? Karena mereka tidak memiliki disiplin. Paskan demi dekat dengan Tuhan. Amin. Apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan demi kepada pertobatan. Iya Tuhan, dan iya Tuhan. Ayat 12 ada. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, saya akan bacakan, saya search di Google ya, arti Makarios dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Makarios, kalau mau cari klik sendiri di Google, ada tertulis bahasa Yunani Makarios, arti bahasa Yunani Makarios yang dipakai di dalam kata berbahagialah tadi. Dalam bahasa Yunani Makarios berarti diberkati, beruntung atau bahagia. Kata ini seringkali merujuk pada kebahagiaan yang bersifat ilahi, sejati, dan melampaui keadaan dunia. Melampaui, bukan kebahagiaan sementara, bukan sekedar kebahagiaan. Bisa memastikan apakah kita ada di dalam kerajaan surga, ada di kerajaan Allah dan terpimpin oleh Allah atau tidak. Karena berkatnya semua yang ada di sini. Kalau kita mengenal diri kita sebagai imam dan raja, tangan ini akan berhati-hati di gagal memberitakan kebenaran Tuhan. Kenapa? Kita nggak ngerti siapa kita, padahal Tuhan mengangkat kita, memilih kita dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari yang dulu generasi kita, nenek moyang yang tidak mengenal Kristus, masuk kepada pengenalan akan Kristus, sehingga anak-anak cucunya sekarang daging dan menunjukkan diri, naik ke atas kayu salib, dipaku dan mencurahkan darahnya untuk mengudus dan memilih saudara dan saya untuk masuk di dalam kerajaan surga, seperti masuk kepada bahtera Nuh untuk diselamatkan. Dia tidak membawa keajaiban itu ke surga, enggak. Tuhan Yesus enggak bawa mujizat itu ke surga, enggak. Kamu akan melakukan lebih besar lagi dari apa yang aku lakukan. Enggak ada kayaknya Tuhan seperti itu. Hanya Yesus.
yang memberikan karunia kepada anak-anaknya untuk memberikan kesembuhan, untuk mengurapi, mendoakan, memberkati. Berkerajaan di dalam dunia. Ya, kita baca di Lukas 19. Benar gak sih realisasi apa yang Tuhan janjikan nanti akan terjadi sekarang? Kita buka dalam Lukas 19 ayatnya. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka, perhatikan baik-baik. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah karena penebusan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang berkata, "Tuan, mina Tuan, berkat Tuan, cuan Tuan yang baik. Engkau telah setia," apa? Kata apa? Setia dalam berkerajaan dengan Tuhan dibutuhkan kata setia. Kata setia ini enggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi ngekeh dengan tujuan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi banyak orang. Di dalam waktu inilah kita berkerajaan. Amin. Tidak ada kata kerajaan tanpa anugerah waktu, nggak ada. Tanpa waktu adalah kegelapan. Kenapa iblis ingin membinasakan manusia, membunuh manusia, supaya kerajaan itu tidak tercipta? Sebab di dalam rentang waktu inilah Tuhan menggelar yang namanya kerajaan Allah. Tetapi ada orang yang dapat waktu leye-leye, leha-leha, slow, nggak mikir ini, nggak mikir itu, ketat. Diajak teman mancing, diajak teman ngegame, diajak teman buang waktu, cuma ngobrol kosong, omong kosong, tanpa penambahan pengetahuan dikerjain, tanpa visi misi. Ayo Pak, sampai tua nggak punya apa-apa. Kenapa? Jumlah yang kita punya itu juga yang akan dihitungkan, benar nggak? Dari 1 mina dijadikan 10 mina, dari 10 mina itu dipercayakan 10 kota. Bagi yang mampu mengelola 5 mina dipercayakan 5 kota. Otoritas. Mahkota itu gambaran daripada otoritas. Tidak ada keselamatan tanpa salib. Tidak ada berkat tanpa pengorbanan. Yesus mengambil kita sebagai umatnya, dia naik dulu di atas kayu salib. Kenapa bisa mengklaim kita sebagai anak-anaknya? Ada pengorbanan, ada bukti, ada meterai darah yang tercurah. Ayo bapak-bapak, kerja keras, berkati anak-anakmu, siapkan masa depan mereka. Jangan sampai mereka terbengkalai. Berikan visi pengetahuan akan firman kepada mereka. Ucapkan terus, benarkan kehidupan mereka, biar mereka nggak berjalan dalam perjalanan dunia ini tanpa pengetahuan, tanpa pengenalan akan Tuhan. Karena saudara adalah imam dan raja. Jangan jadikan anakmu lebih belum waktunya untuk membentak orang tuanya udah ngebentak, gak bisa. Karena di mulut kita ada ajaran, di mulut kita ada didikan. Sampai mereka mengenal Tuhan. Disinilah siklus kebenaran itu ada. Orang tua memberkati anak-anak yang diberkati oleh Tuhan akan mengantar, dan kita adalah imam dan raja. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau tahu
Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Kepada orang yang dua tadi Tuhan tidak beri waktunya, berlaku keras. Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Ayat 23. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembali itu aku dapat mengambilnya serta dengan bunga kehidupan. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambil. Ditambahkan apa diambil nih? Diambil. Tadi perkataan di awal, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tetapi kepada orang yang tidak mempergunakan waktu dengan baik, ditambah atau diambil? Diambil. Pahit, perih, pengorbanan, rela, harus tetap utuh. Kita harus tetap utuh. Kita harus tetap utuh karena kita anak Tuhan. Kenapa nggak boleh bercerai? Karena kita anak Tuhan. Selalu mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, takut mengecewakan Tuhan. Jangan sampai gagal. Oke lah, kalau Tuhan izinkan gagal, Tuhan aku mau mulai lagi dari sini. Boleh. Start dari sini. Mulai berubah. Tuhan akan berikan kehidupan yang baru. Lalu katanya kepada orang yang udah tadi ya, saya bacakan. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sudah punya modal, makin tambah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Apa yang ada padanya. Gimana nih? Mau bergerak dalam Tuhan? Mau berproses dalam Tuhan? Capek memang, capek. Tapi ketika ditambah-tambahkan ini, capeknya selama ini berbuah hasil. Bukan diambil, tetapi ditambahkan. Kalau kemarau 1000 hari akan terhapus dalam hujan 1, udah selesai. Diberkati. Kesananya tinggal diberkati. Tapi kalau sudah diberkati, jangan lupa Tuhan. Perbaharui persembahan. Karena kita adalah iman. Bawa unjukanmu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku sudah berproses sama Tuhan. Aku lebih mengenal Tuhan, anak-anakku lebih mengenal Tuhan. Bawa yang terbaik kepada Tuhan. Ciptakan kehidupan yang baik, yang lebih baik, yang menyenangkan Tuhan. Ukurannya itu adalah Tuhan suka apa enggak? Apa Tuhan kecewa apa enggak? Ukurannya itu. Kenapa? Dengan berkerajaan dengan Tuhan kita jadikan dia pemimpin. Dia yang berbicara dan yang berotoritas. Kenapa Daud katakan, kalau Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Amin. Kenapa Daud berkata begitu? Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Gak ada persoalan yang besar di hadapan Tuhan ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Cuma tinggal dengar suara Tuhan. Tuhan, simpan firman dalam hati dan pikiranmu. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan, aku mau ditambah-tambahkan, Tuhan, ditambah-tambahkan, Bapak.
Buat perjanjian dengan Tuhan. Buat perjanjian dengan Tuhan, panggil dia sebagai Raja. Titipkan kehidupanmu dalam Tuhan. Titipkan anak-anakmu, keturunanmu dalam Tuhan. Sebut mereka dalam doamu. Sebut mereka dalam doamu. Titipkan mereka di dalam doamu. Sebut mereka. Bahkan kegagalan hari ini akan dipulihkan. Kegagalan hari ini akan dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan ketidaktahuan selama ini akan dipulihkan. Haleluya. Hadirat Tuhan turun. Rasakan. Hadirat Tuhan memberkatimu hari ini. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan turun. Rasakan hadirat turun beserta dengan firman-Nya dan buahnya. Rasakan dalam nama Yesus. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Mari yang sepakat dengan firman ini, jadikan pujian ini dengan keras. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, otoritasnya dipulihkan. Panggil nama Tuhan. Buat perjanjian dengan Tuhan. Yesus, kehendak-Mu jadi di bumi, di hidup kami, di rumah tangga kami, di hidupku, katakan di hidupku, di keluargaku, katakan di keluargaku. Hadirat-Mu jadi, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga, di rumah tangga seperti di surga. Ada perlindungan, ada kualitas hidup, ada berkat. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti
bumi. Mari berdoa. Bila ada yang mau dipulihkan hari ini, sebut sesuatu yang apa yang perlu dipulihkan Tuhan. Haleluya. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Dia mampu membangkitkan orang mati. Dia mampu mencelitkan mata yang buta. Bukan mencelitkan, tetapi membuat baru. Tuhan mampu memulihkan perjanjian-perjanjian baru. Apa yang kita mau saudarakan hari ini? Jangan diam. Jangan biarkan iblis menutupi persoalanmu. Buka buku, bukakan pikiranmu, bukakan hatimu untuk dibukakan oleh Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara hari ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti surga. Yang minta berkat, angkat tanganmu, minta berkat sama Tuhan. Curahkan berkat, terbuka tingkap-tingkap langit. Meterai tulisan yang engkau ucapkan, yang engkau katakan kepada Tuhan, Dia Maha mendengar dan Dia menjawab. Atau harus ada proses waktu, tunggu kata Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa segala sesuatu akan digenapi dan tidak ada yang gagal. Semua akan jadi dalam nama Yesus. Dia baik, Dia terlalu baik. Dia bisa dan sangat bisa. Kita dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkat-berkat-Mu akan diberikan kelimpahan, bahkan akan dilipat gandakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang tersisa hanya ucapan terima kasih. Karena iman kami berkata, ya Tuhan, Engkau sudah menjawabnya dan kami sudah mendapatkannya. Kami dipulihkan hari ini. Kami dijamah oleh Tuhan. Kami dibebat dan diberikan semangat yang baru, hidup yang baru, pengertian yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami meneraikan firman-Mu, kami akan ingat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kedua dan ketiga. Yang kedua untuk kas, yang ketiga untuk diakonia. Kita akan angkat pujian kita. Mari masuk gerbangnya. Jam 6 sore hari Rabu ya. Ibadah Yus jam 6 sore hari Sabtu dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu depan ada perjamuan suci jam 7 pagi dan dilanjutkan sekolah minggu seperti biasa. Yang ulang tahun minggu ini tidak hadir. Doakan selalu untuk bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Hapulis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Masuk keuangan gereja. Saldo kas sekolah minggu ada 2.364.000, kas pemuda ada 958.000, saldo diakonia ada 739.000, kas pembangunan ada 2.135.000, kas natal ada 2.952.000, dana kas wanita ada 2.140.000 dan dana Lazarus ada 16.310. Yang mau nabung silakan ke Gustina, dana Lazarus sedang izin ya Bunda. Terus yang mau nabung Natal silakan ke bendahara masing-masing ya. Pengumuman dari gereja demikian, ada pengumuman tambahan. Mari saya silakan kepada Ibu Gembala. Saya ketahui sama suami saya kemarin kakinya sakit, sekarang pinggangnya sakit ya. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan atas keluarga kami. Keluarga dari Purwokerto datang untuk menyambangi kami, memberkati kami. Nanti saya undang program Purwokerto maju ke depan ya. Kita nyanyi satu lagu sama-sama, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati ya. Lagu yang gampang, saya undang nanti semua keluargaku dari Purwokerto. Yang kecil, yang besar, yang ganteng, yang cantik, maju semua ke depan ya. Yang untuk Natal, kita akan tetap mengadakan Natal di Kuningan. Jadi siap-siap saudara daftarkan diri. Ya, daftar diri. Kita akan tetap di hotel
Montana Kuningan, dan pembicara akan saya ambil dari Kuningan. WL Singer juga akan saya ambil dari Kuningan. Sebab apa? Kita mau diberkati ya untuk lebih lagi mempunyai wawasan tentang firman Tuhan. Dan saudaraku, cepat daftarkan ke bendahara-bendahara yang ada, uangnya setorkan. Terus ini pembelian kalender, siapa yang mau beli kalender beli segera. Karena nggak mungkin orang lain suruh beli kalender ternyata ada wajahnya kita di sana, yang kita sendiri nggak punya, kan lucu ya jadinya ya. Jadi orang lain beli kalender ada wajahnya kita di sana, kita sendiri nggak punya kalender ada wajahnya kita, kan lucu, diketawain sama kita. Ya, jadi begitu saudara. Saya berterima kasih untuk segala kebaikan dari keluarga kami. Seperti ini adik mami saya yang perempuan paling bontot. Kemarin dia datang. Memang ulang tahun mami kami yang kemarin ulang tahun mami kami 25 Oktober. Yang berapa ya, udah di surga jadi nggak dihitung lagi umurnya ya. Saya undang saudara bangkit berdiri semua ya. Yang keluarga Purwokerto kita mau nyanyi sama Tuhan. Biar keluarga kita tambah diberkati Tuhan. Maju semua, gak ada yang duduk bangku. Keluarga Pastori juga ayo. Iya, ayo. Tante Yesi juga baru waktu penyembuhan pemulihan ini adik sepupu saya kemarin mengalami kecelakaan tapi Tuhan sudah tolong sehat. Ayo, Papi Bos, Papi Dani. Di kita tuh banyak nama Dani dan Andreas. Kita naikkan pujian, mana Mami Jen? Belum datang. Papi Dani ya, Papi Dani. Nah, Papi Dani, Papi Dedi banyak. Daninya ada berapa ya di Purwokerto ya? 3 ya. Kita naikkan pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dalam kebutuhan keluarga kita. Puji Tuhan, tadi malam juga Iling pulang dari Jakarta dari jam berapa di Istanbul? Harusnya bedanya jam 9, harusnya jam 7. Jam 7 di Gambir, jam 7 pagi di Hoglis. Karena ada kereta yang anjlok. Ya, itu memberkati. Oh iya, terima kasih. Saya diberkati dengan pohon Natal dari Purwokerto. Udah remuk 7 pohon Natal kita. Saya bilang ada nih kalau bisa, ya, ada kenang-kenangan bagi gereja kita. Amin. Ini biasanya belum dibahas semua, asal berdiri dulu. Baru nanti pada nih, berkatinya, Urimun dan semua keluarga Purwokerto. Dan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pujian doa Yahweh. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Terima kasih.
memberkati Desi. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami sudah datang beribadah kepadamu, bukan dengan apa yang kami miliki, kami beri yang terbaik pagi untuk Engkau Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan lewat segala hal yang kami lakukan pagi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar firman hari ini, kami boleh Tuhan melakukannya untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami percaya bagian mulai yang ada di setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan berdoa syafaat untuk Tuhan. Kota di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa untuk Hawa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kecamatan Haukis ini, bahkan Kabupaten Indramayu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa sedang kami tuai Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa kekal yang hidup untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada hari yang kau bicarakan tentang Tuhan kota kami. Kami percaya hari ini tangan-Mu menjamah melawan Tuhan. Ada terobosan demi terobosan atas gereja-gereja Tuhan. Sehingga kembali menuai banyak jiwa untuk Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati kota kami Tuhan. Memberkati Tuhan kabupaten kami, memberkati negara kami Indonesia pagi ini Tuhan. Engkau yang memberkati presiden, wakil presiden kami. Kami tahu roh takut akan Engkau boleh hadir atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari tingkat daerah hingga tingkat terendah Tuhan, dari tingkat tertinggi Tuhan. Semua militer sipil Engkau yang akan memberkati. Karena Tuhan ada anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Sehingga Tuhan akan ada perubahan di bangsa dan negeri kami. Berkati Indonesia Tuhan, lawan Indonesia Tuhan. Damailah Indonesia, Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami minta belas kasih atas negeri kami Tuhan, atas bangsa kami, atas kota kami di mana kami tinggal. Dan pagi ini kami percaya Tuhan sudah memberkati Indonesia. Ada damai di bangsa kami, ada nama Tuhan ditinggikan di negeri kami Indonesia ya Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dituai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang akan Tuhan menjadikan gereja ini menjadi gereja yang diberkati. Gereja yang memberkati banyak gereja-gereja. Gereja yang memberkati Tuhan banyak orang-orang kami, tetangga-tetangga kami, sekeliling kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami tahu kami akan penuh dengan jiwa-jiwa yang lapar, haus, dahaga, bahkan yang memerlukan pertolongan Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang dari kegelapan ya Tuhan menuju kepada kebenaran-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sudah lama Tuhan, Engkau kembalikan kepada hati-Mu lagi ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Memberkati Tuhan hamba-Mu gembala yang ada di tempat ini. Memberkati para pekerja pelayan Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Engkau terus. Bahkan mereka mengasihi Kau dengan lebih-lebih lagi ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah untuk pengabdian kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami mengucap syukur. Dan kami Tuhan setelah pulang berpisah satu dengan yang lain, kami tahu ada berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami siap Tuhan di dalam nama-Mu. Mari angkat tanganmu, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.